Dan hari ini tim penyidik Gedung Bundar Kejaksaan Agung Republik Indonesia sedang melakukan pemeriksaan terhadap dua orang tersangka sebagaimana yang dijelaskan oleh disampaikan oleh Pak Kapus Penkum bahwa pada hari ini Rabu tanggal 12 Agustus 2026 tim penyidik berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor 13-F-2-GD-03-03-03-2026 tanggal 9 Maret 2026 perihal dugaan tindak pidana korupsi transfer pricing oleh PT TPL Tbk kepada entitas perusahaan tahun 2008 sampai dengan tahun 2025, bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan sebanyak 111 saksi dan juga telah melakukan penyitaan terkait dengan dokumen-dokumen serta barang bukti elektronik yang didapatkan fakta-fakta terkait dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Bahwa tim juga telah melakukan permintaan perhitungan kerugian keuangan negara kepada auditor dan hasilnya dalam waktu dekat akan diserahkan kepada tim penyidik. Adapun fakta yang diperoleh, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka, bahwa PT TPL yang bergerak di bidang industri pengolahan bubur, kertas atau pulp dan perhutanan sejak tahun 2008 melakukan penjualan ekspor pulp kepada pihak afiliasinya yang dilakukan dengan cara under invoicing dengan melaporkan pada tahap ekspor dari Indonesia sebagai produk paper grade pulp atau black cat hardcoat club pulp atau BHKP. Padahal secara karakteristik, kegunaan dan harga nilai pasar produk tersebut merupakan produk dissolving pulp. Di sini HS code-nya sudah berubah sebenarnya. Bahwa agar nilai produk PT TPL berkurang dari nilai sebenarnya, PT TPL secara melawan hukum sejak periode 2018 sampai 2025 melaporkan penjualan produk pulp dengan produk yang sebenarnya ke PT Asia Pasifik Rayon atau perusahaan afiliasinya, yaitu produk dissolving pulp dengan nama High Alpha Pulp, sehingga berdampak pada penurunan nilai pajak badan atau perusahaan dari yang seharusnya diterima oleh negara. Bahwa pihak PT TPL meminta bantuan tersangka BP selaku penyelenggara negara yang dalam kedudukannya sebagai supervisor dalam pemeriksaan pajak PT TPL tahun 2020 dan tahun 2023 dan kepada SR, tersangka SR untuk pemeriksaan tahun 2024. Bahwa tersangka BP dan tersangka SR untuk permintaan dari PT TPL yang secara melawan hukum tersebut tidak melakukan tugas dan fungsinya selaku supervisor, yaitu melakukan pengawasan dan dalam mereview, menelaah KKP dan LHP sehingga yang tidak berdasarkan pada audit program yang telah disusun oleh para tersangka. Dan atas perbuatan tersebut para tersangka telah menerima sejumlah uang dari PT TPL. Bahwa perbuatan pihak PT TPL bersama-sama dengan para tersangka mengakibatkan penurunan pendapatan negara yang tidak sebagaimana mestinya dan negara mengakibatkan kerugian keuangan negara. Bahwa untuk kerugian keuangan negara dalam perkara ini masih dalam proses perhitungan oleh tim auditor, dan sementara dari hasil penyidikan kami diperoleh sementara nilai kerugian sebesar 2 triliun rupiah, dan nanti hasilnya secara resmi akan diberikan oleh tim audit. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.